Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita berjumpa di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah hari ini adalah hari terakhir Ramadan dan menjadi kajian terakhir dari Al-Quran Challenge di episode yang ke-13. Hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian program acara kita terkait dengan Al-Quran Challenge itu, di mana kita ternyata bertemu dengan sebuah fenomena yang terjadi dan sekaligus menandai berakhirnya bulan Ramadan. Dan dengan demikian juga menandai datangnya bulan Syawal. Siang hari ini sekitar jam 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat akan terjadi gerhana matahari hibrida. Dari Surabaya di mana saya berada akan terlihat gerhana matahari sebagian. Tapi dari wilayah lain di bagian Indonesia Timur antara Jayapura sampai Ambon itu bisa terlihat matahari total. Dan tentu berbeda lagi ketika dilihat dari Indonesia Barat, misalnya dari Banda Aceh. Poin yang ingin saya sampaikan dengan fenomena ini adalah, ini menjadi hal yang sangat menarik sebagai kesimpulan ujung dari proses pembelajaran kita dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa Al-Quran Al-Karim terkait dengan hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengakhiri bulan Ramadan sekaligus menyambut 1 Syawal, Idul Fitri dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kita akan membaca sejumlah ayat seperti biasanya yang kemudian kita fahami secara metode puzzle ya, secara komprehensif dan holistik, dan kemudian dibantu dengan dukungan perkembangan sains dan teknologi untuk memahami fenomena ini sebagai pelajaran yang sangat berharga dari dalam Al-Quran. Bagaimana seharusnya umat Islam menghitung perjalanan waktu dan bilangan tahun. Berikut ini kita baca terlebih dahulu dari surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuraw wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Setidak-tidaknya ada 3 pelajaran di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadikan pergerakan matahari dan bulan itu sebagai patokan waktu. Kapan itu sehari atau berapa lama durasi sehari, berapa lama durasi sebulan, dan berapa lama durasi setahun. Itu diajarkan oleh Al-Quran, sehingga dengan cara itu kita bisa mengetahui perhitungan waktu dan bilangan-bilangan tahun atau pergerakan pertambahan tahun. Yang kedua, ayat ini juga menggambarkan secara spesifik terkait dengan manzilah-manzilah, posisi-posisi perjalanan bulan. Yang di ayat yang berbeda itu nanti digambarkan sebagai penanda waktu bagi peribadatan umat Islam. Yang ketiga, ayat ini kemudian menggambarkan
Allah menciptakan semua ini, mengkodarkan semua ini dengan benar, dan tanda-tanda yang seperti ini diberikan kepada orang-orang yang berilmu. Artinya umat Islam ini diperintahkan untuk memahami ilmu tentang ilmu falak ini sehingga bisa melakukan perhitungan-perhitungan dan khususnya kemudian terkait dengan peribadatan, diantaranya adalah untuk Ramadan, kemudian Syawal, dan kemudian Zulhijjah terkait dengan peribadatan haji. Hari-hari di dalam penanggalan Hijriah itu ditandai dengan datangnya malam hari, yaitu saat maghrib, saat matahari tenggelam. Kemudian terbit di pagi hari, tenggelam lagi. Nah, dari tenggelam sampai tenggelam itulah yang dipakai sebagai patokan untuk menghitung satu hari. Ini berbeda dengan kalender Masehi, bukan dari tenggelamnya matahari, melainkan jam 12 malam atau tengah malam. Di dalam kalender Hijriah, pergantian waktu ditandai dengan tenggelamnya matahari saat maghrib. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam orbitnya. Jadi perhitungannya dimulai dari malam, berganti ke siang, kemudian datang malam lagi, yang disebabkan oleh pergerakan matahari di dalam orbitnya. Sedangkan durasi satu bulan itu ditandai oleh pergerakan bulan dari manzilah-manzilah, posisi-posisi bulan, yang kemudian ditandai munculnya hilal. Apa itu hilal? Hilal adalah bulan sabit yang paling tipis sesaat setelah bulan mati. Terjadi konjungsi, yaitu satu garisnya atau satu bidangnya antara bumi, bulan dengan matahari, itu berarti bulan mati, dan sesaat kemudian muncullah bulan sabit yang disebut sebagai hilal. Allah menggambarkan hilal ini dijadikan patokan sebagai pergantian bulan. Digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit atau hilal. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Sedangkan dalam waktu setahunnya diceritakan oleh Al-Quran bahwa setahun dalam perhitungan kalender Hijriah itu adalah 12 bulan. Kalau satu bulannya adalah dari bulan sabit tipis ke bulan sabit tipis lagi, atau sesungguhnya dalam astronomi itu adalah dari bulan mati saat ijtima atau konjungsi sampai ijtima kembali, durasinya adalah 29,5 hari. Maka dilanjutkan di dalam surat At-Taubah bahwa setahun itu adalah 12 bulan. Sehingga kalau dikalikan 12 dikalikan 29,5 hari, maka satu tahun dalam kalender Hijriah adalah 354 hari. Selisih kurang lebih 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi. Jadi patokan-patokan semacam ini sudah diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Mari kita baca dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik, sesungguhnya Al-Quran sudah mengajarkan koridor dari perhitungan waktu dan pergantian tahun itu. Dengan mengambil itu dan kemudian kita mengamati di lapangan terhadap pergerakan matahari dan bulan, sesungguhnya kita sudah bisa melakukan prediksi-prediksi, perhitungan terhadap berbagai macam peristiwa terkait dengan perjalanan waktu yang disandarkan kepada pergerakan bulan dan matahari itu.
Sehingga selain pergantian dari hari lama ke hari baru, bulan lama ke bulan baru, tahun lama ke tahun baru, kita juga bisa menentukan sejumlah peristiwa yang menandai pergantian itu. Di antaranya adalah terjadinya gerhana matahari di hari ini, di siang hari. Dan itu sekaligus menjadi penanda bagi habisnya bulan lama berganti dengan bulan baru. Jadi dengan melakukan perhitungan dan kemudian pengamatan di lapangan terhadap fenomena gerhana matahari itu, sudah bisa dipastikan bulan Ramadan memang sudah habis siang hari ini sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat. Sudah menghabiskan satu putaran dari bulan mati ke bulan mati, dari konjungsi ke konjungsi, dari ijtima ke ijtima. Selebihnya melewati jam 11 lebih 12 waktu Indonesia Barat, sesungguhnya tidak lagi bulan Ramadan, melainkan bulan Syawal. Diambil sebagian untuk menggenapkan bulan Ramadan dikarenakan batas hari di dalam kalender Islam itu adalah maghrib. Sehingga meskipun habisnya di siang hari, digenapkan sampai maghrib kira-kira 6 jam kemudian mengambil jatahnya bulan Syawal. Sehingga bulan Syawalnya nanti akan berkurang 6 jam. Dan itu akan berpengaruh pada akhir Syawal, perpindahan Syawal ke bulan Zulqa'dah. Sahabat sekalian, maka inilah yang diajarkan Al-Quran. Bagaimana kita menghabiskan atau menyelesaikan, menyempurnakan bulan Ramadan dan kemudian berpindah ke 1 Syawal dan kapan kita melakukan Idul Fitri itu. Yaitu sesaat setelah terjadinya konjungsi yang menandakan habisnya bulan Ramadan, maka esok hari untuk tahun ini tanggal 21 April 2023 adalah sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, untuk mendapatkan kefahaman yang praktis, mari kita simulasikan ke dalam software Stellarium. Ini adalah software yang memiliki akurasi yang sangat tinggi, sangat canggih, bisa digunakan untuk memprediksi semua pergerakan benda langit, bukan hanya bulan dan matahari, tetapi planet-planet di tata surya, bahkan perputaran bintang-bintang nun jauh di sana, termasuk galaksi dan sebagainya, semua sudah dipetakan dan bisa disimulasikan dengan software Stellarium ini. Oke, sahabat sekalian, mari kita mencoba melihat dari simulasi Stellarium. Saat ini dibikin rekamannya adalah jam setengah 10 pagi pada tanggal 20 April hari ini. Kalau kita lihat dari simulasi Stellarium ini, maka kita bisa melihat simulasinya bahwa gerhana matahari itu akan segera terjadi. Ini yang saya klik ini adalah matahari yang sudah berhimpit dengan piringan dari bulan. Jadi sudah bersentuhan ketika dilihat dari bumi Surabaya. Jadi di sebelah kiri ini adalah lokasi pengamatan Surabaya dengan ketinggian 8 meter. Nah, yang menarik kalau ini kemudian kita gerakkan, kita simulasikan berapa lama durasi dari gerhana matahari. Itu kita akan melihat pergerakannya seperti ini. Ya, 9 lebih 32 menitnya saya tambah. Maka Anda melihat itu, terjadi pergerakan bulan sedang mengintervensi atau overlapping dengan matahari. Nah, ini jam 10 lebih 52, posisinya sudah seperti itu. Kalau kita lanjutkan lagi, sampai jam 11 lebih 12. Nah, inilah yang menurut perhitungan algoritma Genius saat terjadinya ijtima atau konjungsi. Ini kalau dilihat dari Indonesia Timur kelihatan terjadi gerhana matahari total. Tetapi karena dari Surabaya maka kelihatan mataharinya tertutup sebagian oleh bulan. Nah, jam 11 lebih 12 inilah yang menurut algoritma Genius disebut sebagai ijtima konjungsi atau bulan mati. Ini menjadi penanda peralihan dari bulan Ramadan ke bulan Syawal. Dan kalau ini kita lanjutkan terus, ya menitnya kita gerakkan, maka kita akan melihat bulan kemudian menjauhi matahari.
pada jam 12:26 maka kita melihat bulan sudah keluar dari overlapping itu. Jadi kurang lebih durasi dari gerhana matahari ini adalah 3 jam. Kita bisa balik mundur ke 3 jam yang lalu, yaitu mulai jam 9:26. Kita lihat bulannya masih belum overlapping dengan matahari. Kalau kita gerakkan per jam menjadi jam 10:26, maka dia sudah overlapping sebagian. Ditambah lagi 1 jam atau jam kedua masih overlapping, dan jam ketiga dia mulai lepas dari bayangan atau posisi konjungsi terhadap matahari. Yang menarik adalah kalau kita lihat dari tempat yang lain. Misalnya kita bisa mengambil di Indonesia Timur, kita cari di lokasi windownya ini, kita ganti Surabaya dengan Jayapura. Di Jayapura kita akan melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Pada jam 10:29 ya, dikarenakan ada perbedaan waktu antara Surabaya dengan Jayapura, maka jamnya berbeda. Di sana terjadinya awal dari gerhana itu adalah jam 10:29. Yang kalau kita gerakkan menitnya, maka pergerakannya dari arah kiri, masuk ke kanan, atas, overlapping dengan matahari. Nah, jam 11:20 atau lebih 30, ini sudah terjadi overlapping sebagian. Kemudian, kalau kita teruskan, nah sampai jam 12 sekian, itu lebih berimpit kalau dilihat dari Jayapura. Tetapi lengkungannya ada di bagian atas. Nah, kalau kita lanjutkan sampai kira-kira 1 jam kemudian, maka bulan akan keluar dari kawasan konjungsi dengan mataharinya, yaitu pada sekitar jam 13:30. Itu kalau kita lihat dari Jayapura. Nah, kalau kita lihat dari Ambon, kita bisa mengganti. Di sini Jayapura kita ganti dengan Ambon. Dilihat dari Ambon, maka datangnya bulan itu seperti dari arah atas. Kalau kita lanjutkan ya, jam 9:57 terlihat di Ambon gerhana matahari mulai terjadi, dan kemudian ketika waktu bertambah maka bulannya akan overlapping dengan matahari dari atas sebelah kiri kemudian ke arah kanan. Nah, kita melihat bulan sabitnya itu berbeda dengan ketika dilihat dari Jayapura. Dari Jayapura bulan sabitnya kelihatan di atas, kalau dari Ambon kelihatan di bawah. Jadi gerhana total itu sesungguhnya bisa kita lihat antara Jayapura dengan Ambon. Kalau kita berada di kawasan sekitar Biak misalnya, maka kita akan melihat matahari itu mengalami gerhana total. Oke, sahabat sekalian, jadi ini sebagai tambahan dari apa yang telah kita lakukan kajiannya di sebelum Ramadan kemarin terkait dengan berakhirnya Ramadan seiring dengan gerhana matahari. Insya Allah, siang hari ini jam 11:12 Ramadan sudah habis, dan selebihnya sampai dengan sore hari itu adalah penggenapan dengan mengambil bulan Syawal selama 6 jam. Oke, sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran yang sangat komprehensif, baik dari bimbingan dalil di dalam Al-Quran maupun pembuktian-pembuktian secara ilmiah dengan menggunakan sains dan teknologi. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 87-88, bahwa semua yang diajarkan Al-Quran, berita Al-Quran, ini bisa dibuktikan ke masa depan. Semakin berkembangnya sains, teknologi, dan peradaban, itu justru akan semakin meneguhkan kebenaran informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Quran surat Shad ayat 87-88. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kalian akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan.
Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita terkait dengan Al-Quran Challenge, di mana hari ini kita bertemu dengan fenomena gerhana matahari yang bisa menjadi kajian khusus yang sangat istimewa, menjadi kesimpulan dari seluruh rangkaian kajian kita, tadabbur kita dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, khususnya dalam hal ini adalah bagaimana cara menghitung, cara memprediksi, dan kemudian mensimulasikan bulan Ramadan yang habis berganti ke bulan Syawal. Berikutnya seperti biasa, mari kita mengambil jawaban dari kawan-kawan kita untuk dijadikan sebagai studi kasus, tetapi hari ini akan kita jadikan sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian kajian kita di bulan Ramadan 1444 Hijriah terkait dengan program Al-Quran Challenge ini. Ada 3 jawaban dari kawan-kawan kita yang terpilih untuk menjadi kesimpulan dari sedemikian banyak kesan-kesan yang disampaikan oleh para sahabat semua di forum kajian kita. Kita tidak bisa menampilkan semuanya, tetapi saya baca semuanya. Dan 3 ini insya Allah mewakili suara hati dari kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah dari kawan kita, Hari H. Alhamdulillah banyak manfaat yang didapatkan dalam program ini. Banyak sekali kesan yang didapat tiap episodenya. Walaupun saya sendiri tidak ikut berkomentar untuk mengkaji ayat-ayat Quran tiap episodenya, karena saya sendiri seringkali merekap tontonan program Al-Quran Challenge ini. Beberapa kesan selama ini diantaranya, 1, mendapatkan ilmu-ilmu yang jarang sekali disampaikan, ilmu yang tidak biasanya. Kedua, metode Pak AM selalu mengetuk pintu hati saya. Berkali-kali saya merenungi apa yang telah saya tonton serta baca dari karya Pak AM. Ketiga, mengetahui ternyata masih banyak umat Islam yang bisa diajak berpikir rasional serta berdiskusi sehat. Terlihat dari antusiasme yang sangat baik dari rekan-rekan semua yang selalu memberikan pemikirannya melalui kolom komentar. 4, membangun semangat umat yang baru. Bismillah menjadi pondasi Islam keemasan berikutnya. 5, memberikan kepada saya pribadi motivasi-motivasi terkini yang ternyata sebenarnya banyak sekali dalam Al-Quran. Dan semoga saja pemuda-pemudi Islam baik di Indonesia maupun mancanegara bisa ikut aktif berdiskusi semacam ini. Sehingga dapat menjadikan pondasi-pondasi kokoh untuk keberlangsungan peradaban di bumi ini. Mungkin masih banyak kesan yang saya dapatkan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar kepada Pak AM. Walau masih melalui kanal YouTube-nya. Semoga saya diberikan kesempatan mengikuti kajian Bapak secara tatap muka. Amin. Ada 2 komentar saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan. Dan ini saya anggap mewakili dari suara hati kawan-kawan semuanya. Yang pertama, dia mengatakan mendapatkan banyak ilmu baru dari kajian kita selama sebulan ini. Dan kemudian memotivasi untuk lebih memahami isi Al-Quran karena ternyata di dalamnya banyak sekali ilmu dan motivasi untuk memajukan umat ini. Yang kedua, dia berharap bahwa kajian ini bisa meresonansi, memotivasi pemuda-pemudi, kalangan umat Islam baik di Indonesia maupun di mancanegara untuk menjadi pondasi bagi perkembangan peradaban umat Islam ke masa depan. Kasus yang kedua adalah yang disampaikan kawan kita, Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya tidak pernah berpartisipasi dalam menjawab, tapi saya selalu hadir, mendengarkan dan mengaji bersama kawan-kawan di Al-Quran Challenge bersama guru kita. Dan alhamdulillah, kebahagiaan saya dapatkan di bulan Ramadan ini. Saya diberi kesempatan mengisi kultum di surau. Dan saya mencoba untuk membawakan materi yang berbasis ulil albab yang Al-Qur'ani. Mengacu kepada guru kita, Pak Agus Mustafa. Terima kasih guru. Oh ya, kalau guru tidak berkeberatan, bolehkah saya bersanad melalui guru? Walaupun saya tidak pernah bertatap muka.
Mohon izin. Komentar saya, alhamdulillah jika Anda mendapatkan ilmu dari sini dan kemudian mulai menyebarkan kepada orang lain. Karena setiap kita sesungguhnya adalah pewaris Nabi untuk menyampaikan risalah ini sebagaimana atau seberapapun kita menguasainya. Insya Allah dengan cara itu, dengan cara mengajarkan itu, justru Allah akan menambahkan ilmu kepada kita semua. Dan yang kedua, terkait dengan sanad, silakan saja kalau itu dianggap penting, ya. Saya sudah mengikhlaskan sejak saya melakukan syiar bahwa ini adalah ilmu Allah, silahkan dipakai untuk syiar dimanapun, kapanpun, mudah-mudahan barokah. Kemudian yang ketiga adalah dari kawan kita Akromal Akromin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Agus Mustafa yang telah membuat program Al-Quran Challenge ini. Dengan program ini, saya menjadi lebih berani untuk memahami atau menafsirkan Al-Quran yang sebelumnya saya merasa takut jika dianggap penafsir sesat kalau menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai ilmu alatnya dan asbabun nuzul. Dan saya juga lebih bersemangat untuk terus mempelajari Al-Quran karena ada tantangan yang diberikan di setiap episodenya. Dalam program Al-Quran Challenge ini, saya menjadi tidak takut untuk menafsirkan Al-Quran. Karena jika terdapat kesalahan atau kurang tepat dalam tafsiran saya, bisa langsung dikoreksi oleh Pak Agus, juga teman-teman diskusi yang lain. Untuk itu, saya mengusulkan agar program Al-Quran Challenge ini tetap dilanjutkan setelah Ramadan. Teknisnya bisa sepekan sekali atau 2 pekan sekali, sehingga kami bisa tetap dan tambah semangat untuk mempelajari Al-Quran dengan tanpa mengurangi program yang lain, yaitu cangkir tasawuf modern, Islam futuristik, dan jejak langkah. Sekali lagi terima kasih buat Pak Agus dengan program barunya. Ramadan tahun ini terasa menjadi lebih berkah karena bisa belajar Al-Quran dengan lebih berkesan. Semoga Pak Agus tetap sehat. Jazakumullahu khairan katsira. Amin. Kembali saya bersyukur jika program ini dianggap memberikan manfaat, memberikan motivasi dan dorongan keberanian untuk memahami kitab suci kita sendiri. Karena memang Allah lah yang mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini sesungguhnya sudah dimudahkan untuk dipelajari. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran dari dalamnya? Dan yang kedua terkait dengan kelanjutan program ini, insya Allah kami pikirkan setidak-tidaknya akan ada program baru yang seperti kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Kita berharap Allah selalu mengkaruniakan hikmah-hikmah yang banyak kepada kita melalui petunjuknya dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ke depan kita akan libur beberapa hari dikarenakan kru dan karyawan yang terkait dengan program ini berlebaran, ya, pulang mudik. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi setelah mereka kembali lagi aktif untuk memproduksi dan menghadirkan program-program yang menarik dan bermanfaat buat Anda semuanya. Saya mengucapkan selamat berlebaran, berhari raya Idul Fitri bersama Handai Tolan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami semua mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.